Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di mata kuliah operasional Lembaga Keuangan Syariah. Jadi, ini adalah tengah semester kedua ya, paruh semester kedua. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan materi kita tentang salah satu lembaga keuangan juga. Kalau misalkan sebelumnya kita sudah membahas tentang lembaga keuangan perbankan, ya sedikit banyak ya. Kita juga sudah membahas tentang lembaga keuangan asuransi, lembaga asuransi non-bank, lembaga keuangan syariah non-bank. Salah satunya adalah asuransi. Nah, pada hari ini kita akan membahas lembaga yang lain dari sisi operasionalnya dan dari sisi akadnya, yaitu lembaga pegadaian syariah. Ya, di sini siapa yang pernah menggunakan pegadaian atau pernah menggadaikan sesuatu? Ada yang pernah? Halo semuanya? Ada yang pernah menggadaikan sesuatu? Belum, Pak. Belum Belum, ya. Pak. Oke, siapa yang tahu apa itu pegadaian dulu deh sebelumnya? Apa itu pegadaian? Boleh pendapatnya siapa yang berani menyampaikan pendapat? Apa itu pegadaian? Ada yang tahu pegadaian itu tempat apa? Tempat gadai sertifikat. Gadai sertifikat. Oke. Tempat menukarkan aset menjadi uang. Oke. Jadi tempat untuk menggadaikan sesuatu barang yang bernilai ya, yang memiliki nilai. Lantas misalkan saya punya saya punya handphone, saya beli 1 juta rupiah misalkan gitu ya. Nah, ketika saya menggadaikan barang, lalu apa yang akan saya dapatkan? Uang, ya kan? Nah, berapa kira-kira uang yang akan saya dapatkan dari HP saya yang bernilai 1 juta rupiah? Ada yang bisa jawab? Halo? Apakah sama dengan 1 juta rupiah? Tidak, Pak. Tidak, Enggak, Pak. ya, tidak akan 1 juta rupiah. Berapa misalkan? Ya, di atasnya mungkin, Pak. Di atasnya? Kok di atasnya? Kurang dari itu mungkin. Kurang dari itu, ya. Kenapa tadi yang menjawab di atasnya? Kalian kan gini ya, menggadaikan sesuatu itu kan kayak kita memberikan jaminan kalau misalkan kita minjem uang, tapi kalau nggak balik barang itu jadi milik pegadaian kan begitu kan. Nah, kalau HP-nya aja cuma 1 juta, tentu si pegadaian nggak mau ambil resiko. Ya, tentu pinjaman yang diberikan itu tidak akan melebihi 1 juta karena nilainya kalau HP ini dijual dia hanya bernilai sebesar 1 juta ya. In case Pak Budi ya minjem di Pegadaian, bukan minjem, menggadai HP-nya di Pegadaian, lalu dia nggak punya uang untuk mengembalikan uangnya Pegadaian, maka yang dilakukan Pegadaian adalah apa? Melelang HP ini ya di harga sekitar 1 juta rupiah. Nah, tapi yang diberikan oleh Pegadaian itu tidak sebesar 1 juta rupiah, pasti di bawah itu. Nah, makanya di sini nilai barang akan ditakar ya dan dikalikan dengan apa namanya persentase maksimal yang akan diberikan. Ya, misalkan 1 juta rupiah ini HP-nya dibelinya 5 tahun yang lalu, gitu kan? Tentu harga sekarang kalau misalkan ditakar harga HP itu tidak 1 juta lagi, ya tentu dia akan turun nilainya. Dan juga misalkan ada pagunya 80%, ada maksimalnya 80% dari ketentuan. Misalkan berarti 500.000, 80% hanya 400.000. Berarti yang didapatkan oleh apa namanya Pak Budi tadi itu sebesar 400.000 rupiah. Nah,
Ya tadi ya, misalkan HP-nya berapa? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ya. Ini 5 tahun yang lalu, sekarang ditaksir nilainya hanya sebesar 500.000. Ya, lalu dikali 0,8%. 0,8 sama dengan atau 80% sama dengan, oke, kok ini nggak enak ya, 400.000 rupiah. Nah, Pak Budi ini dia harus mengembalikan 400.000 rupiah ini selama katakan 4 bulan. 4 bulan. Ya. Selama 4 bulan berikutnya dia harus mengembalikan uang berapa? 400.000 rupiah. Ditambah bunga, ya, ditambah bunga. Ini kenapa ya jelek sekali ya? Sebesar katakan 10%, misalkan begitu ya. Ya, ini contoh aja ya. 10% contoh. Berarti 400.000, 10%-nya berapa? 40.000. Maka total yang harus dikembalikan adalah 440.000. Coba teman-teman di sini lihat. Bunganya berapa? 10%. Ya, 10%. Kalau misalkan teman-teman di sini lihat, semakin besar nilai yang dipinjam dari Pak Budi yang digadai, ya, maka dengan bunga 10%, ya, maka nilainya akan semakin besar. Katakan yang digadai adalah HP yang nilainya 10 juta. Maka dengan perhitungan yang sama akan mendapatkan 4 juta rupiah. Dengan bunga 10%, maka bunganya akan menjadi 400.000 rupiah. Maka yang harus dikembalikan 4 bulan kemudian adalah 4.400.000 rupiah. Bunga di sini dia berkorelasi atau berhubungan dengan besaran jumlahnya yang dia dapatkan dari pegadaian. Ya, besarnya berhubungan dengan gadai yang diterima. Oke, di sini bunga semakin besar semakin besar gadai yang diterima, maka akan semakin besar bunga yang dibayarkan. Nah, itu berapa tadi sini contohnya teman-teman? Berapa persen? 10%. Ya, 10%. Nah, lantas begini. Sorry ya, ini ada suara pembangunan. Jadi kalau ada suara dakduk itu agak sedikit terganggu, saya minta maaf. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pegadaian adalah yang pertama menakar, saya pakai note aja ya biar enak. Oke, note ini. Cancel. Notes. Itu sketch. Yang pertama dilakukan oleh pegadaian adalah yang pertama menakar barang. Ya. Menakar barang, ya. Setelah menakar barang, memberikan uang, ya, dari takaran tersebut, ya. Yang ketiga adalah membayar, ya, ini menakar barang, misalkan katakan barangnya hanya bernilai 500.000 tadi ya, 500.000, lalu memberikan uang 80% dari 500.000, itu contoh misalkan di sini 0,8 ya, itu 400.000, ya, membayar uang plus 10% bunga, berarti 400.000 ditambah berapa teman-teman? Ditambah 40.000 sama dengan 440.000 ya. Selama jangka waktu tertentu. Ini adalah konvensional gadai. Ya, gadai konvensional. Nah, teman-teman, ternyata gadai ini ada yang versi syariahnya. Ya, ada yang versi syariahnya. Nah, di sini apa-apa yang ada di dalam gadai konvensional yang
dilarang itu harus dihilangkan. Ya, kira-kira apa yang dilarang dari praktik gadi konvensional? Yuk, siapa yang bisa jawab? Bunga. Bunga, ya. Kenapa bunga dilarang? Karena dia ini berkorelasi dengan besaran pinjaman tadi. Ya, katakan tadi ya 10% dari 400.000. Ya, kalau misalkan 4 juta, jadi bunganya berapa? Dari 40.000 nanti menjadi 400.000 dan seterusnya. Jadi semakin besar maka bunganya akan semakin besar. Ya, ini tidak sesuai dengan syariah karena melanggar prinsip keadilan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya, karena riba dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang kita ingin membahas gadai syariah. Apa yang membedakan dari gadai syariah dengan gadai konvensional? Ya, di sini yang perlu teman-teman ketahui, dalam syariah ya gadai disebut juga sebagai rahan. Apa teman-teman? Rahan. Apa? Rahan ya. Rahan itu bahasa Arabnya untuk gadai ya. Nah, coba saya cek dulu. Rahnun. Nah, dengan akad rahan ini ya, rahan ini adalah semacam jaminan ya. Jadi saya mendatangi Pegadaian Syariah untuk melakukan akad rahan dengan membawa sebuah jaminan. Ya, jaminan saya di sini adalah handphone. Ya. Lantas setelah saya membawa handphone, ya, rahan, jaminan, ya. Lalu saya akan melakukan akad apa dengan pihak Pegadaian Syariah? Saya akan melakukan akad yang namanya akad apa? Apakah akad pembiayaan ataukah akad apa? Ada yang punya pendapat? Halo? Ya. Saya akan melakukan transaksi dengan pihak Pegadaian dengan menggunakan akad Qardul Hasan atau Qard, disingkat Qard. Ya. Jadi yang pertama harus dipahami, selain adanya jaminan yang dibutuhkan, akad yang saya lakukan dengan pihak Pegadaian adalah akad apa namanya teman-teman? Qard. Apa itu akad Qard? Akad Qard ini adalah akad pinjam meminjam. Apa teman-teman? Pinjam meminjam. Saya pelan sekali ya menjelaskannya ya, biar pelan-pelan. Misalkan setelah ditakar HP saya tadi itu berhasil sejumlah Rp500.000. Ya, dengan ketentuan tadi yang maksimal 80%, maka dapatlah Rp400.000. Ditakarnya 500.000, 80% dari 500.000 adalah Rp400.000. Maka di sini Rp400.000 yang diserahkan dari pihak Pegadaian Syariah kepada saya sebagai penggadai adalah akad pinjam meminjam. Nanti 4 bulan lagi ketika saya harus membayar uang itu, maka berapa yang harus saya kembalikan? Berapa yang harus saya kembalikan? 400.000 rupiah.
tidak boleh ada pertambahan atau pengurangan. Ya, di sini pinjam 400.000 ya kembalikannya 400.000 rupiah. Mau mengembalikannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pinjamnya 400.000, balikannya berapa teman-teman? 400.000. Itu namanya akad qard. Ya, jadi tidak ada urusan dengan rentang waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pokoknya 400.000 pinjam kembalikannya 400.000. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Lantas kalau begitu, Pak, bagaimana pihak Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan? Ayo, dari mana? Dividen. Hah? Dividen? Kenapa tiba-tiba Pendapat, Pak. Oh iya, mendapat ya. Sebelumnya harus tahu dulu nih dividen itu apa ya. Dividen itu gak ada hubungannya sama akad gadai. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih pendapatnya ya, saya hargai. Yang lain pendapat dari mana pihak Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan? Ada yang bisa jawab? Margin bukan. Kurang tepat? Dari kegunaan barang yang disimpan bisa nggak, Pak? Oke. Kegunaan barang yang disimpan itu satu isu ya. Isu yang lain ya nanti ya. Pertanyaan saya, apakah HP yang tadi saya titipkan, apakah akan digunakan oleh bank, oleh pihak Pegadaian? Tergantung akad ya, tergantung akad. Nah, jadi umumnya yang basicnya dulu barang yang digadaikan itu tidak dimanfaatkan. Tidak apa? Dimanfaatkan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Karena khawatir akan ada penurunan nilai. Contoh misalkan HP dipakai oleh pihak Pegadaian Syariah. HP itu bisa jadi rusak loh, maka nilainya nanti kalau suatu saat ini pembayarannya macet, maka ini maka ini akan dijual. Nah, ketika nilainya turun, maka uang yang didapatkan oleh Pegadaian Syariah akan turun. Jadi cenderung tidak dimanfaatkan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, dari mana pihak Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan? Kan ini cuma 400.000 nih, balikin 400.000 lagi, kan sama-sama 400.000 ya. Jadi tidak ada keuntungannya begitu ya, Pegadaian Syariah. Salah ya. Jadi Pegadaian Syariah tetap mendapatkan untung dari yang namanya sewa. Apa teman-teman? Jasa sewa. Jasa sewa. Apa sewa? Apa yang disewakan? Apa kira-kira yang disewakan? Penyimpanan. Penyimpanan dan pembiayaan. Ya, ada penyimpanan. Apa yang disimpan? Barangnya. Barangnya. Pemeliharaan. Oke, kan HP ini kan digadaikan kan? HP ini digadaikan tentu harus ditaruh di dalam sebuah tempat yang aman. Ya kan? Nah, di sini pihak Pegadaian Syariah akan menyediakan tempat penyimpanan HP ini di dalam tempat penyimpanan yang proper ya, yang baik, yang dimana untuk menyimpan HP ini, maka disewakanlah tempat itu kepada pemilik HP atau kepada penggadai. Jadi ada tempat yang disewakan. Ini HP di sini ya. Maka biaya sewa inilah yang akan menjadi keuntungan dari pihak Pegadaian Syariah. Nah, kan barangnya nggak cuma HP aja kan, yang digadaikan kan ada sertifikat, ada emas, ada motor, ada mobil ya. Dari situlah keuntungan itu akan ditakar.
Jadi contoh begini, misalkan kalau barangnya cuma HP, maka biaya sewanya itu flat misalkan ya 40.000. Jangan 40.000 lah, nanti mirip sama bunga yang tadi contohnya. 30.000 flat ya, misalkan begitu. Nah, tentu kalau misalkan HP dia hanya membutuhkan ruang yang kecil. Tidak perlu maintenance, tidak perlu apa namanya perawatan khusus gitu ya. Tapi kalau misalkan yang digadai adalah mobil, ya ini ada mobil Avanza gitu misalkan ya digadaikan. Ya ini gambarnya bagus sekali ya. Mobil sedan ya ini masa depan. Nah mobil ini perlu yang namanya garasi, betul ya? Perlu yang namanya garasi. Mobil ini juga perlu maintenance. Maintenance misalkan memanaskan mobil setiap hari. Harus ada orang yang memanasi. Dipanasin. Kenapa? Kalau mobil nggak dipanasin, kalau mobil nggak dipakai, maka dia akan rusak. Ya, begitu ya. Betul ya? Ya, terus juga misalkan mobil ini harus dicuci. Mobil ini harus dipelihara. Ini adalah maintenance. Tentu biaya maintenance mobil dengan biaya maintenance HP itu berbeda. Lebih besar biaya maintenance mobil. Maka besaran biaya yang dibayarkan, oke, ini yang disebut sebagai mu'nah. Apa teman-teman? Mu'nah. Mu'nah ini adalah biaya pemeliharaan, biaya sewa yang dibayarkan atas barang yang disimpan. Ya, maka mu'nah yang dibayarkan untuk handphone tentu lebih kecil dibandingkan dengan mu'nah yang dibayarkan untuk mobil atau kendaraan yang lainnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Ya, oke ya. Jadi clear ya. Masalah pegadaian ini adalah yang pertama dilandaskan sebagai dengan akad rohan. Ya, pegadaian itu rohan artinya adanya jaminan di situ. Lalu akad antara pihak pegadaian syariah dengan pihak nasabah adalah qardul hasan atau qard. Ya. Lalu dari mana pihak pegadaian syariah mendapatkan keuntungan? Maka dari adanya jasa apa tadi teman-teman? Jasa sewa ijaroh ya. Sewa itu ijaroh ya, yang disebut sebagai apa nih? Namanya apa? Mu'nah ya. Adanya mu'nah yang dibayarkan. Baik. Ini disimpan dulu ya. Baik. Nah, sekarang ada beberapa hal yang menarik dari pegadaian syariah ini ya. Yang pertama adalah adanya yang bernama rahan tasjili. Apa teman-teman? Rahan tasjili. Gimana tulisnya? Tasjili. Ya. Tasjili. Apa ini rahan tasjili? Rahan tasjili adalah gadai yang dilakukan ya dengan barang yang digadaikan tetap posisinya tetap berada di situ. Tetapi sertifikat atau bukti kepemilikannya itu dipegang oleh pegadaian syariah. Contohnya adalah tanah. Nah, tanah ketika ada orang yang menggadaikan tanah, maka ini disebut sebagai rahan tasjili. Kenapa? Karena tanahnya nggak dipindahkan, betul kan? Tanahnya nggak bisa berubah, nggak bisa bergerak lah, jelas lah. Tanahnya hanya ada di tempatnya saja. Tetapi yang dipegang oleh pihak pegadaian syariah adalah apanya? Sertifikat tanahnya. Ya. Jadi rahan tasjili adalah ketika barang gadai itu
berada di tempatnya, tetap berada di tempatnya, tetapi bukti kepemilikannya itu diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah. Itu yang pertama, ya. Nah, terus oke, kita masuk ke beberapa produk dari Pegadaian Syariah, ya. Ini yang pertama adalah gadai emas, ya. Gadai emas. Dan ini perbandingannya antara konvensional dan syariah. Ya. Oke, bedanya apa? Nah, kalau dari sisi konvensionalnya, jelas ketika kita menggadaikan emas seperti tadi ya, ada bunga yang harus dibayarkan. Sedangkan ya ini bunga ya, basisnya bunga. Terus pinjaman. Balik ya, pinjaman dulu baru bunga. Ini pinjaman plus bunga ya. Sedangkan kalau dalam gadai emas syariah, tadi apa akadnya? Qard plus apa tadi? Nah, ya atau biaya pemeliharaan. Ya, apa yang harus dipelihara di sini adalah emas. Ya, emasnya harus dipelihara ya. Harus ditaruh di safe deposit box agar tidak dicuri ya, dan seterusnya. Ininya begitu ya. Yang kedua adalah tabung emas. Tabung emas. Di sini siapa yang pernah lihat produk tabung emas dari Pegadaian Syariah? Ya, tabung emas ini salah satu contoh produk dari Pegadaian Syariah ya. Di sini yang harus garis bawahi adalah tabung emas ini didasarkan oleh akad jual beli. Akad jual beli. Mana kalau misalkan kita berbicara akad jual beli, maka harus ada apa? 4 pilar ya. Harus ada 4 pilar. 4 pilar. Apa 4 pilar itu? Apa 4 pilar itu? 4 pilar akad rukun jual beli apa? Barang. Terus? Pembeli, penjual. Pemjual, terus? Sama akad. Akad. Satu lagi. Sama harga ya. Oh, harga ya. Nah, ketika kita berbicara tentang jual beli, maka di sini yang terjadi adalah harus jelas akadnya. Harus jelas barangnya itu ada atau enggak. Ya. Jadi tidak boleh ketika Pegadaian Syariah itu menjual emas, ya, maka emasnya itu memang harus ada dan harus spesifik. Setidaknya ada diketahui begitu ya, harus sama-sama tahu kalau misalkan barangnya itu adalah ada. Ya, ini barang ya, saya garis bawahi ya. Karena bisa jadi di Pegadaian non syariah begitu ya, barangnya ini belum ada. Ya. Misalkan ya, saya pernah mendengar ya, ada salah satu transaksi di e-commerce begitu ya, itu jual beli emas tapi emasnya belum ada gitu ya. Lantas kalau misalkan barang yang nggak ada, apa yang dijual belikan? Gitu ya. Nah, di sini maka yang dilakukan adalah buyback. Artinya di sini nasabah ya atau pegadaian, nasabah atau pegadaiannya yang buyback ya, yang membeli kembali barang tersebut. Oke.
Berikutnya adalah gadai C. Gadai mulia. Ya, mulia. Ini berupa cash atau cicilan. Oke, ini kalau misalkan seperti ini akad yang dipakai bisa akad murabahah. Di mana apa namanya? Pihak pegadaian syariah ya dalam tanda kutip menjual produk, contohnya kendaraan bermotor kepada nasabah ya dengan apa namanya margin, dengan keuntungan. Contoh misalkan harga motor 10 juta plus marginnya 2 juta ya. Nah, ini kedua hal ini harus sama-sama diketahui oleh nasabah maupun oleh pegadaian syariah. Nasabah tahu barangnya itu aslinya harganya 10 juta dan tahu pegadaian syariah mengambil keuntungan sebesar 2 juta rupiah dan sepakat untuk dicicil selama 12 kali. Misalkan begitu ya. Itu ya di yang mulia. Yang D, pegadaian mobil sama ya, ini pegadaian mobil atau gadai kendaraan. Kendaraan ini sama seperti gadai emas ya. Akadnya apa tadi? Qard plus mu'nah. Ya. Adanya qard dengan biaya pemeliharaan. Modal kerja rumah haji. Ya. Nah, ini dia contohnya ya, yang rahantas kiri ini adalah yang E. Misalkan ini adalah bagi petani. Misalkan petani ya. Petani di sini ingin apa namanya? Menggadaikan tanahnya. Dia punya tanah, dia butuh uang, dia ingin menggadaikan tanahnya. Lantas bagaimana akad dari sisi gadai syariahnya? Yang pertama adalah qard ya. Jadi tanahnya itu ditakar dulu, dinilai dulu berapa tanahnya, apakah 100 juta, apakah 200 juta, ya katakan 200 juta. Ya, lalu 80%-nya dari 200 juta itu misalkan berapa? Kalau 200 juta itu berarti 80%-nya 100, 200 kali 0,8. 160 juta. Maka yang didapatkan oleh Pak Petani ini adalah 160 juta. Misalkan begitu ya. 160 juta. Nah, lantas rahan tasjili dilakukan. Ya, sertifikatnya itu diberikan kepada pihak pegadaian tasjili. Ya. Sertifikatnya tersebut diserahkan kepada pihak pegadaian. Lalu ada biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan. Nah, di sini mungkin yang harus dikritisi adalah ini biaya pemeliharaan atas apa? Apakah atas tanah yang berada di situ ataukah hanya atas sertifikat saja? Ya, tentu apa namanya? Ketika tanah tersebut digadaikan, maka tanah tersebut sejatinya adalah di bawah pengawasan pegadaian syariah. Ya, jadi pemeliharaannya tidak hanya sertifikatnya saja. Kalau simpan sertifikat kan gampang nih, biaya menyimpan sertifikat kan cuma satu kotak begitu aja kan, kayak HP tadi kan, kayak nyimpan HP tadi kan. Tapi kan kalau misalkan biaya pemeliharaan satu hektar tanah begitu kan, itu kan berbeda ya dengan apa namanya, dengan biaya pemeliharaan hanya sertifikatnya saja. Jadi di sini esensinya adalah sebenarnya setanah-tanahnya itu berada di bawah pengawasan pegadaian syariah. Jadi tentu yang dikenakan dalam biaya pemeliharaan ini adalah setanah-tanahnya begitu. Itu untuk apa namanya, menjaga rasa keadilan. Ya, jadi bukan berarti apa namanya, pihak pegadaian hanya mengenakan biaya mu'nahnya terhadap sertifikatnya saja ya. Karena beda ya, sertifikatnya saja biaya pemeliharaan itu pasti cuman sedikit ya. Sedangkan biaya apa namanya yang tadi yang diberikan dari pegadaian syariah kepada Pak Petani ini berapa? 160 juta. Ya, jadi untuk memenuhi rasa keadilan di sini dijelaskan, maka semakin besar nilai barang
ketika ditakar itu berarti kan tadi takarnya berapa, 200 juta ya, takarnya 200 juta, semakin besar nilai barang tersebut maka biaya mu'nahnya akan semakin besar, begitu ya, dan pertimbangan risiko dan seterusnya. Jadi bukan esensinya bukan di sertifikatnya tetapi di resikonya, resiko kehilangan, resiko apa namanya, resiko pengurangan nilai dari tanah tersebut, gitu ya. Jadi ini beberapa isu di pegadaian syariah, begitu. Lalu yang lainnya yang menarik adalah ada juga modal kerja mikro, ya. Bisa ke bawah nggak ya? Bisa ke bawah. Oh iya bisa. Oke bisa. Yang F ya, modal kerja. Modal kerja. Ya, di sini pegadaian syariah bisa menyediakan modal kerja, ya. Kalau di konvensional dia standar ya, pinjaman plus bunga itu udah pasti rumusnya begitu ya. Kalau di konvensional pinjaman plus bunga. Ya, jadi kalian punya apa lalu itu dijadikan sebagai jaminan, lalu lalu pegadaian syariah akan memberikan pinjaman lalu akan mengenakan bunga, itu di konvensional standar banget kayak gitu. Tapi kalau di syariah banyak akad yang terlibat. Yang pertama adalah jelas qard loan ya, qard. Jadi setelah ditakar kita akan mendapatkan qard ya, akan bertransaksi qard plus rohan tadi ya, rohan barangnya apa, misalkan barangnya mobil atau motor atau apa, plus biaya pemeliharaan mu'nah tadi, mu'nah ya, plus oke, di sini biaya pemeliharaan mudorobah plus rahan musyarakah plus rahan murabahah plus rahan kafalah. Ya, di sini karena ini adalah sifatnya modal kerja, maka mungkin akad yang digunakan itu bisa lebih luas kepada akad mudorobah atau musyarakah atau kafalah. Jadi kalau misalkan akadnya itu bentuknya kerjasama antar pihak pegadaian syariah kepada nasabah, maka bisa menggunakan mudorobah dan musyarakah. Dimana kalau mudorobah sudah kita bahas ya, yang setor modal hanya salah satu pihak. Tapi kalau misalkan musyarakah dua-duanya setor modal. Nah, lantas bagaimana dengan kafalah? Kafalah apabila di sini pihak salah satu pihak menggaji pihak yang lain ya, jadi memberikan gaji seperti itu saja, imbalannya berupa kafalah, berupa gaji. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Saya bertanya teman-teman. Ya, jadi menarik sekali ya sebenarnya tentang pegadaian syariah ini ya. Jadi dia luas begitu ya perspektifnya, tidak hanya sederhana saja, tapi banyak yang bisa kita ulik dari pegadaian syariah ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, video ini saya akhirin recordingnya. Nanti kita lanjutkan dengan absen ya. Saya stop dulu.